Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riani, guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMK Negeri 1 Ciasem. Kali ini kita akan membahas materi di kelas 11 pada bab 1 tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia dan upaya penegakan hak asasi manusia. Namun, sebelum kita berbicara lebih lanjut mengenai kasus pelanggaran HAM dan bagaimana upaya penegakan HAM ini sendiri, kita akan secara khusus akan membahas terlebih dahulu mengenai hak asasi manusia. Sebelumnya, saya akan sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, diharapkan nantinya peserta didik akan mampu menghargai hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, diharapkan peserta didik nantinya akan mampu bersikap peduli terhadap hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, yang terakhir, peserta didik nantinya diharapkan akan mampu memahami makna hak dan kewajiban asasi manusia secara konkret yang dikaitkan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, untuk pertemuan kali ini kita cukup dulu untuk mencapai 3 tujuan pembelajaran. Selebihnya nanti akan kita bahas lagi pada pertemuan selanjutnya. Ini saya tampilkan peta konsep terlebih dahulu mengenai hak asasi manusia. Jadi di sini kita akan belajar 3 bagian. Yang pertama, apa makna dari hak asasi manusia? Yang kedua, apa saja yang menjadi ciri-ciri hak asasi manusia? Yang ketiga, apa saja macam-macam hak asasi manusia? Baik, di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang dimaksud hak asasi manusia itu adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, oleh hukum, oleh pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Jadi, pada dasarnya yang namanya hak asasi manusia itu adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa untuk setiap manusia. Ya, dimana hak asasi manusia ini wajib dihormati, wajib dijunjung tinggi oleh negara, oleh hukum, maupun oleh orang lain. Kemudian yang kedua, ciri-ciri hak asasi manusia ada 4. Yang pertama hakiki, yang kedua universal, yang ketiga tidak dapat dicabut, yang keempat tidak dapat dibagi. Yang pertama hakiki. Hakiki ini maksudnya adalah setiap orang, setiap manusia sejak dia lahir, dia sudah memiliki yang namanya hak asasi manusia. Contohnya adalah hak untuk hidup. Yang kedua, ciri-ciri hak asasi manusia ini adalah universal. Artinya yang namanya HAM ini berlaku untuk semua manusia tanpa memandang suku, tanpa memandang ras, tanpa memandang agama. Yang ketiga, ciri-ciri hak asasi manusia ini adalah tidak dapat dicabut atau tidak dapat diserahkan kepada orang lain. Yang terakhir, ciri-ciri HAM adalah tidak dapat dibagi. Jadi semua orang berhak untuk mendapatkan yang namanya hak asasi manusia. Selanjutnya, macam-macam hak asasi pribadi. Di sini ada 6. Yang pertama, hak asasi pribadi. Contohnya adalah hak kebebasan untuk berpendapat, hak untuk memeluk agama. Yang kedua, hak asasi politik, contohnya adalah hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu atau pemilihan umum. Yang ketiga, hak asasi ekonomi, contohnya adalah hak untuk jual beli, melakukan sewa atau kontrak perjanjian kerja. Yang keempat, hak asasi hukum, contohnya adalah setiap orang itu mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum, baik itu rakyat biasa maupun pejabat ataupun orang miskin, orang kaya, semuanya memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.
Kemudian yang kelima, hak asasi sosial dan budaya. Di sini termasuk adalah contohnya hak untuk mendapatkan pendidikan. Kemudian hak untuk mengembangkan kreativitas melalui kebudayaan-kebudayaan yang ada di daerah masing-masing. Yang terakhir, hak asasi dalam tata cara peradilan dan perlindungan. Artinya, setiap orang mempunyai hak untuk diadili dengan seadil-adilnya, mendapat perlindungan oleh negara, ya. Walaupun dia berstatus sebagai tersangka atau terdakwa, dia juga tetap berhak mendapat perlindungan dari negara. Mungkin ini saja dulu yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga bisa sama-sama terus belajar, berprogres menjadi lebih baik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.